Shalom, apa kabar saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi? Dan hari ini kita dapat berjumpa lagi di dalam program YouTube channel saya, yaitu seri Dogmatika Kristen. Dan hari ini kita sudah sampai di bagian yang ketiga, di mana bagian yang pertama kita sudah belajar mengenai tujuan utama manusia, yaitu hidup memuliakan Allah dan memperkenankan Allah hadir di dalam setiap aspek kehidupannya. Dan di bagian yang kedua, kita belajar mengenai apa pedoman yang Allah sudah berikan kepada manusia, di mana manusia dapat memuliakan Allah, memperkenankan Allah di dalam seluruh kehidupannya. Dan pedoman itu adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita percayai dan kita yakini adalah Alkitab yang saudara dan saya pegang. Di mana Alkitab yang kita pegang ini kita yakini bahwa ini adalah 100% firman Allah yang benar, yang tidak salah, yang jelas, dan yang cukup untuk kita dapat pelajari menjadi dasar pedoman di dalam setiap kehidupan kita. Nah, memang Alkitab sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai banyak hal. Contoh saja, Alkitab tidak menjelaskan masa remaja Tuhan Yesus. Alkitab tidak menjelaskan secara detail tentang umur-umur Tuhan Yesus pada saat umur 20 tahun, 25 tahun, dan seterusnya. Alkitab tidak menjelaskan itu. Alkitab juga tidak menjelaskan kepada kita mengenai hal-hal yang seringkali ditanyakan oleh banyak orang mengenai ilmu astronomi, mengenai keilmuan-keilmuan saintifik, dan seterusnya. Tetapi di dalam Alkitab, kita yakin dan percaya bahwa Allah memberikan melalui hamba-hamba Tuhan, para nabinya, para rasulnya, di mana mereka diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menuliskan setiap bagian firman Tuhan untuk kita baca, kita pelajari, dan kita mencari makna-makna apa yang Alkitab sodorkan kepada kita untuk kita dapat mengerti maksud dan tujuan rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita sudah membahas di dalam bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita membahas mengenai apa itu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah setiap tulisan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Setiap tulisan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Kita sedikit mengingat mengenai bagian firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius, yaitu di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita jangan pernah lupa bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, diilhamkan kepada siapa? Diilhamkan kepada para penulis-penulisnya. Dan ketika Allah mengilhamkan kepada para penulis-penulis firman Tuhan, mulai dari para nabi-nabinya, mulai daripada rasul-rasulnya, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita melihat bahwa segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat bagi setiap saudara dan saya. Memang betul bahwa Alkitab tidak menuliskan berbagai macam hal yang secara spesifikasi berkaitan dengan keilmuan astronomi, berkaitan dengan ilmu-ilmu perbintangan, berkaitan dengan tahun-tahun di mana masa-masa awal dan seterusnya. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita mengenai sejarah perjalanan dunia mulai dari sejak pertama Allah menciptakannya sampai dengan kepada akhir daripada dunia ini, yaitu dituliskan di dalam kitab Wahyu atau setelah akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, segala sesuatunya itu sudah dituliskan lengkap. Sehingga ketika kita memperhatikan Alkitab, kita belajar tentang Alkitab,
yang adalah pedoman yang Tuhan berikan kepada kita, kita belajar mengenai iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Saya ingin mengajak kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes 20 ayat yang ke-30 sampai dengan 31. Di situ dikatakan demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mulai daripada perjanjian lama, Allah mempersiapkan untuk datangnya seorang penebus manusia dan masuk ke dalam perjanjian baru, di mana penulis-penulis Injil ingin memberikan kepada kita sebuah keyakinan. Oleh karena firman Tuhan, Alkitab diberikan kepada kita dengan tujuan bahwa kamu, saudara dan saya, percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ini adalah tujuan daripada firman Tuhan diberikan kepada kita. Dan firman Tuhan itu adalah pedoman bagi kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bahwa Alkitab adalah pedoman yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat mengerti maksud dan tujuan rencana Allah, yang menjadi pertanyaannya, apa inti daripada Alkitab itu sendiri? Alkitab mengajarkan apa yang harus kita percayai mengenai Allah dan apa kewajiban kita sebagai orang percaya dalam hidup memuliakan Allah dan manusia. Jadi ada dua hal yang penting yang Alkitab ajarkan kepada kita. Yang pertama, Alkitab mengajarkan kepada kita mengenai Allah. Yang kedua, Alkitab mengajarkan kepada kita mengenai apa yang Tuhan ingin manusia lakukan di dalam menghormati, di dalam memuliakan, di dalam memperkenankan Allah dan sesama manusia. Sehingga kita harus melihat mengenai firman Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Hal ini bertujuan untuk kita boleh dapat mengerti mengenai apa, siapa, bagaimana karya Allah di dalam kehidupan sejarah manusia. Allah menyatakan dirinya kepada manusia, dan itu dinyatakan di dalam firman Tuhan. Yang kedua, ketika Allah menyatakan dirinya di dalam firman Tuhan, Allah hendak kita mengerti apa yang Ia berikan sebagai pedoman atau hukumnya untuk kita dapat melakukan kehidupan kita, memuliakan Tuhan dan memperkenankan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita dapat mengerti firman Tuhan, pertama-tama kita harus mengerti di dalam apa yang bernama, apa yang dikatakan yaitu iman. Iman kita kepada Allah hanya dapat kita pahami dan kita pelajari dan kita mengerti melalui firman Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan dinyatakan untuk menolong kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk menuntun kita berjalan di dalam kebenaran. Setiap orang yang membaca bagian firman Tuhan, jikalau ia hanya membaca untuk memenuhi isi kepalanya, ia akan menjadi seorang teolog betul. Tetapi masalahnya, firman Tuhan tidak sampai masuk ke dalam hatinya, sehingga yang terjadi adalah hatinya tak berubah, isi kepalanya penuh, namun hatinya, akal budinya, seluruh kehidupannya tidak berselaras dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita harus mengerti
mengenai dogmatika Kristen bagian yang ketiga, yaitu kita harus pahami bahwa setiap orang yang hidupnya senantiasa bersandar kepada Tuhan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, ia baca, ia renungkan, dan ia bergumul di dalam setiap pembelajarannya. Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 dan 130. Mazmur 119 ayat 105 dan 130. Mari kita perhatikan di situ. Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 105. Saya akan bacakan kepada saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang 130 di situ dikatakan demikian. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Yaitu firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Dan ketika firman Tuhan itu tersingkap di dalam kebenaran Roh Kudus, firman Tuhan memberikan kepada kita pengertian-pengertian. Dengan demikian, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mempelajari firman Tuhan, yang pertama harus kita ingat bahwa firman Tuhan adalah, Alkitab adalah firman Tuhan. Yang kedua, kita hanya bisa mempelajari firman Tuhan jikalau kita bergantung penuh kepada karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ketika kita mempelajari firman Tuhan, pelajarilah firman Tuhan dalam kerendahan hati, berserah penuh kepada Tuhan, untuk kita dapat mengerti apa maksud Tuhan yang disingkapkan kepada saudara dan saya yang belajar firman Tuhan. Saudara, ada banyak orang belajar firman Tuhan, tetapi hanya sebatas ingin mengetahui dan memenuhi isi kepalanya. Sehingga pembacaan firman Tuhan, Alkitab, hanya sebatas ilmu pengetahuan. Tetapi isi hatinya, akal budinya, tidak berubah. Sangat disayangkan jikalau kita mempelajari firman Tuhan hanya untuk pembenaran-pembenaran semu daripada diri kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mempelajari Alkitab, Alkitablah yang telah memberikan terang kepada setiap saudara dan saya. Alkitablah yang menuntun kehidupan kita. Maka, ketika kita mempelajari Alkitab, kita harus melihat bahwa iman menjadi dasar utamanya. Dan ketika kita belajar tentang firman Tuhan, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, jangan lupa, kewajiban utama kita adalah melakukan firman Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam video selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana, apa itu firman Tuhan sejak semulanya, bagaimana proses kanonisasi, bagaimana sampai Alkitab ini ada di tangan kita, bagaimana Alkitab ini menjelaskan berbagai macam hal. Tapi di dalam bagian yang ketiga ini, kita hanya ingin melihat bahwa dua prinsip utama yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu Alkitab mengajarkan kepada kita tentang Allah. Yang kedua, tentang kewajiban-kewajiban yang ingin Allah singkapkan untuk kita lakukan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita belajar firman Tuhan dengan hati yang terbuka untuk pertolongan Roh Kudus. Kita mengerti setiap firman Tuhan yang tertulis, sehingga ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, kita senantiasa kembali kepada firman Tuhan. Oleh karena ketika Alkitab berkata bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, dan ia adalah terang bagi jalan kehidupan kita, maka melalui firman Tuhan itulah kita dapat memahami tentang proses-proses kehidupan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hiduplah selalu di dalam firman Tuhan yang adalah pedoman bagi langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.
kita semua. Shalom.